Baik, kita mulai pertanyaan pertama. Bagaimana bolehkah menikahi adik dari istri? Kalau sudah cerai dengan istri atau istri meninggal boleh. Kasusnya adalah Utsman bin Affan menikahi ya, setelah meninggalnya Ruqayyah Ummu Kalthum, gitu kan? Berarti boleh, nggak masalah menikahi adik ipar. Dan ini sebenarnya juga dalam sebagian buku-buku fikih, kalau pasangan meninggal dunia, misal istri meninggal, maka memang alangkah baiknya kalau iparnya masih ada belum menikah, dia nikah sama iparnya. Karena ipar itu adalah tantenya anak-anaknya sendiri, itu akan membuat lebih menyayangi anak-anaknya, gitu kan? Seperti itulah. Tapi hukumnya boleh secara syar'i, boleh juga dia nikah sama orang lain. Cuman tidak boleh menggabungkan kalau hukum poligami adik sama kakak. Tidak boleh menggabungkan antara ponakan sama tante, ini hukum syar'inya. Benarkah ketika kita berizkar ijab kabul di atas langit bergetar dan bergoncang? Soalnya saya pernah dengar hadisnya, Allahu a'lam. Saya nggak tahu soal itu. Yang jelas kita cuma tahu adalah akad nikah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu tafakkur, Ustaz? Tafakkur itu memikir, berfikir. Fakkara yufakkiru artinya berfikir. Allah menyuruh kita melihat ke langit, ya, tanda-tanda kebesaran Allah, cobaan-cobaan yang datang kepada orang-orang yang ngawur, yang salah, gitu kan? Kebaikan-kebaikan yang datang kepada orang-orang yang bertakwa. Kalau Allah mengatakan afala yatafakkarun, tidakkah mereka berfikir, merenungi ya kebesaran Allah SWT. Benarkah laki-laki memakai kalung? Bolehkah laki-laki memakai kalung dan gelang? Nggak boleh, nggak usah pakai, karena simbol perempuan itu. Saran saya nggak usah, saran saya ya. Jadi betul-betul kelihatan jantannya. Potongan rambut yang tidak diperbolehkan dalam Islam seperti apa, Ustaz? Menipiskan sebagian dan membiarkan sebagian yang lain. Ya, saya tidak tahu orang sini bilang apa, cepak ya, atau apalah istilahnya, gitu kan? Yang jelas dalam agama, dalam hadis dikatakan kaza, ya, itu nggak boleh. Ya. Jadi dia menipiskan sama sekali sebagian dibiarin tebal. Dan ini subhanallah juga memang banyak menjadi simbol-simbol dari penyakit yang tadi. Mudah-mudahan Allah selamatkan gitu. Jadi dianjurkan oleh Nabi SAW memotong dari seluruh sisi kepala, dirapikan dari semua sisi. Ya. Siapa yang lebih berhak mengasuh anak ketika kedua orang tua sudah bercerai? Kalau di bawah 6 tahun ibunya, di bawah 6 tahun. Kalau 6 tahun maka anak diberikan khiyar, hukum khiyar namanya. Dia mau ikut ibunya atau ikut ayahnya. Tapi di bawah 6 tahun ikut ibunya. Karena itu dianggap masih masa-masa memang membutuhkan perhatian ibu secara khusus. Dan itu pun memang dalam pengadilan kita kalau tidak salah sama hukumnya diterapkan itu. Bagaimana cara menutup mulut yang sedang menguap? Masa mesti diajar? Hah? Tutuplah dengan tangan ya. Pakai tangan. Apakah betul dosa zina akan terkena dampak buruk terhadap 40 rumah atau keluarga di sekitar pelaku zina tersebut? Hadisnya lemah sekali, tidak masuk itu, tidak ada itu, gitu kan? Tapi akan kena tampiasan hukum kalau orang itu tahu tetangganya buat zina lalu dia tidak nasihatin. Adakah bersalaman dan bercipika-cipiki ya, sesama jenis dalam syariat? Apa fadilahnya? Boleh saja. Ya, berpelukan dalam Islam boleh. Ya, beberapa sahabat mereka kalau bertemu mereka berpelukan, gitu kan? Dan mereka meletakkan pipi dengan pipi atau kepala dengan kepala, ya, dipertemukan. Itu terjadi di kalangan para sahabat radhiyallahu alaihim dan itu adalah hal yang dibolehkan. Ya. Kalau fadilah secara khusus Allahu alam saya tidak tahu, tapi salaman yang ada. Tadi salaman kalau dua orang muslim salaman maka akan berguguran semua dosa-dosa kalau mereka mencabut atau melepaskan telapak tangan mereka. Bagaimana hukumnya memandikan jenazah orang yang sudah berganti jenis kelamin? Kembali kepada jenis kelamin asalnya. Kalau dia laki-laki, maka dimandikan laki-laki. Walaupun sudah operasi, gitu kan? Dan ini tidak benar, nggak boleh operasi kelamin, nggak boleh. Pemerintah harus melakukan sebuah hukum tegas. Mau operasi nggak boleh, nggak dibolehkan, tidak bisa, jangan, gitu kan? Karena ini akan menjadi contoh bagi orang-orang lain nanti, nggak boleh. Dia harus terapi, berobat supaya dia bisa hilang dari penyakit itu. Kalau tadi dia perempuan lalu dia mengubah menjadi laki-laki berarti perempuan yang memandikannya. Siapa yang seharusnya bisa memandikan jenazah tersebut? Tadi sudah saya jelaskan ya.
Ini kertasnya sama semua ini, penanyanya sama ini. Saya sedang berikhtiar untuk memilih anak lagi, memiliki anak lagi. Jika Allah menghendaki istri saya hamil lagi, apakah saya harus menggelar acara 4 bulanan, 7 bulanan? Apakah Nabi SAW mensyariatkan ritual tersebut? Terakhir saya minta doanya agar istri saya segera hamil. Semoga Allah menjaga Ustaz. Baik, tentu tidak ada acara 4 bulanan, 7 bulanan, tidak ada. 1 bulan, istri hamil, alhamdulillah, sujud syukur kepada Allah, itu saja. Apa ada zikir khusus, ada bacaan khusus? Tidak ada, nggak ada. Perbanyak ibadah kepada Allah SWT, berdoa agar anak tersebut jadi soleh, insya Allah baik. Si ayah berperan mencari rezeki yang halal, memberikan makan suami istrinya supaya jadi halal, gitu kan? Itu saja. Si istri beraktivitas dalam ketaatan kepada Allah SWT. Bagaimana Islam memandang profesi penulis skenario atau orang yang membuat cerita di film atau sinetron? Apakah ada keharaman di dalam profesi tersebut? Tentu saja kalau memang dia buat sesuatu yang bisa mengundang dosa, gitu kan? Jelas itu. Tapi kalau cerita yang sifatnya mendidik, sesuatu yang mendidik misalnya, ya sesuatu yang mendidik, sesuatu yang baik, maka insya Allah nggak masalah. Ya. Tapi di sini saya tidak bisa rincikannya seperti apa contohnya. Tapi yang jelas kalau itu berbau ada yang haram, pelanggaran agama, berarti jadi haram hukumnya, berdosa dia di situ. Rasulullah SAW diketahui sangat sabar dan sangat zuhud dalam ibadah. Kadang dalam hati terberselit, itu kan Rasul. Wajar kalau sabar dan zuhud dalam ibadah. Bagaimana cara agar kami dapat sabar dan hingga ke titik seperti Rasulullah SAW dan para sahabat? Rasulullah SAW diutus untuk apa, saudaraku? Yang bertanya ini, untuk apa diutus? Untuk dicontohi. Jangan membiarkan syaitan menguasai pikiran kita mengatakan itu Rasulullah. Enggak dong. Rasulullah untuk dicontohin dan beliau manusia biasa. Apa yang beliau kerjakan kita bisa kerjakan. Memang Allah turunkan syariatnya untuk itu. Kecuali yang merupakan memang Allah khususkan buat Nabi SAW itu lain. Gitu kan? Jadi memang bisa kita contohi. Bagaimana supaya saya bisa sampai pada itu? Jawabannya cuma satu, perdalam ilmu agama. Karena makin dalam ilmu Anda, makin tebal iman dan kita makin rajin beramal saleh. Makin sabar dalam menghadapi masalah-masalah. Ilmu. Tiap hari, jangan pernah ada satu hari teman-teman gak dengar ceramah. Saya sarankan semua yang hadir di pengajian saya setiap hari dengar ceramah teman-teman. Tidak boleh tidak. Kalau perlu satu hari 3 kali. 3 judul yang berbeda. Imam Nawawi satu hari belajar 13 kitab di 13 guru yang berbeda. Jadi memang terkontrol terus karena ilmu. Antum dari sini dengar ceramah, nanti di mobil dengar ceramah lagi. Kalau di motor mungkin bisa pakai headset, putar ceramah apa, judul yang lain. Syaitan godain tadi kan sudah ceramah, sekarang hiburan. Ini hiburan saya. Bantah syaitannya. Jangan kembali dandut lagi, pop lagi dan. Ana mau tanya, Ana punya istri, dia menyuruh Ana memendekkan jenggot Ana, tapi tidak menghabiskannya. Ana tidak mau. Ketika Ana meminta untuk melakukan hubungan suami istri, istri Ana nolak dan tidak mau karena jenggot tidak mau Ana pendekkan. Apa yang harus Ana lakukan? Nikah lagi. Ya habis. Ini yang bertanya bilang alhamdulillah. Masa gara-gara jenggot tidak mau dipendekin, nggak mau hubungan biologis? Haram itu, berdosa si perempuannya, nggak boleh. Gimana caranya? Itu kan kewajiban dia, gitu kan? Ditolak, tidak mau, berarti dia melanggar syar'i. Kalau kau tetap tidak mau, saya nikah lo besok. Dikasih itu insya Allah. Teman Ana seorang gay, dia sudah lama tinggal dengan pasangan homonya, seorang bule. Teman Ana mengadu kepada Ana dan minta solusi apa yang harus dia perbuat dan katakan agar tidak menyinggung hatinya. Apa harus disinggung hati? Tinggalkan dosa, nggak ada pakai perasaan tuh kalau tinggalin dosa. Nggak enak nih kalau saya tinggalin nanti pasangan saya tersinggung. Haram ini. Bagaimana kalau azabnya Allah datang duluan? Sampaikan apa adanya, ini haram dalam agama Islam, kau harus tinggalkan, gitu kan? Kalau kau tidak tinggalkan maka ancaman-ancaman Allah akan datang loh, ini loh. Bisa dengar ceramah ini kembali, perdengarkan, atau misalnya lihat buku dosa-dosa besar, bisa dimiliki terbitan Darul Haq, baca ini loh dalilnya. Kalau dia juga tidak mau, tapi saya nggak enak, ya sudah,
yang bertanya ini sekarang putusin hubungan sama dia. Jangan berinteraksi sama dia nih. Nggak boleh, karena akan ada interaksi, berarti ada hubungan. Ini berbahaya, berhubungan dengan tali hal yang berbahaya. Seperti listrik, kita ada tali penyambung, kita kalau pegang kesetrum, itu bahaya tuh. Jangan berhubungan. Saya tidak akan berhubungan sama kamu sampai kamu taubat. Dan apa sih ruginya kalau tinggalin banci ini? Nggak ada ruginya. Saya heran masih mau merasa rugi kalau tidak berteman. Bolehkah kita merasa kasihan kepada tetangga yang ditangkap polisi karena ternyata dia bandar narkoba? Tapi karena saling bertetangga baik, ketika ada yang banyak yang menghinanya, saya membelanya karena berpikir mungkin dia khilaf. Apakah sikap yang terbaik, Ustaz? Sikap yang terbaik diam dan jangan ikut campur. Tangkap polisi, orang semua bicarain, nasihatin saja, tidak usah bicarain lah. Udah selesai, nggak usah kita belain juga, karena kita nggak tahu. Untuk apa kita belain? Gak usah dibelain, karena dia lagi salah. Lebih baik diam. Katakan yang baik atau diam, kata Nabi SAW. Jadi jangan cari PR baru nih. Gitu. Apa hukumnya mencium tangan orang tua atau mencium tangan yang dituakan? Tentu saja kalau orang tua boleh, nggak ada masalah. Mencium tangan, mencium dahi, ya itu semua adalah hal yang dibolehkan dalam agama Islam dan masuk dalam bab mubah, gitu kan? Kalau orang yang dituakan tergantung, lawan jenis tidak boleh, gitu kan? Tapi sama jenis, kalau kayak guru misalnya, murid mencium tangan gurunya, mencium dahi gurunya, itu insya Allah tidak ada masalah. Yang penting niatnya memang betul-betul hanya menghormati. Anda lebih tahu niatnya, gitu kan? Kalau niatnya ini memang kena ada penyakit tadi, ya nggak boleh. Saya mau tanya, kalau syahadat itu memangnya harus ada saksi dan tata cara? Walaupun saya sudah Islam dari lahir, apakah saya tetap harus bersyahadat? Tentu saja nggak perlu. Kalau lahir dalam keadaan Islam sudah dianggap sudah Muslim. Apalagi kalau Anda sholat kan sering mengulangi syahadat itu dalam sholat dan tahiyat, gitu kan? Jadi nggak perlu. Dan kalau orang syahadat memang sebaiknya ya, yang mensyahadatkan dia itu ada saksinya. Ada di depan orang, seorang Muslim dia syahadat. Karena di zaman Nabi SAW itu selalu orang yang mau masuk Islam ya disuruh sebutkan di depan orang. Seperti di hadapan Nabi SAW, di hadapan sahabat, gitu kan, ada yang menyaksikan dia sudah syahadat, maka itu memang anjuran dalam syariat kita. Batasan umur anak yang bisa jadi tanggungan dipelihara ibunya sebagai amal soleh sebelum menikah kembali. Ya sampai batas yang tadi saya bilang, batas pemeliharaan ibu 6 tahun. Dan itu. Ini pendapat jumhur ulama. Jadi kalau sudah 6 tahun anaknya ke atas, ibunya boleh menikah, nggak masalah. Walaupun sebenarnya dia bukan tidak boleh menikah ya, dia boleh menikah. Pendapat yang marjuh, yang nomor 2 adalah kalau dia sudah selesai dari masa menyusui, jadi 2 tahun. Kalau sudah selesai dari masa menyusui, maka insya Allah boleh dia menikah. Karena kalau dia masih menyusui bayinya, kemudian dia menikah, tentu dia sulit untuk melayani suaminya, gitu kan. Jadi memang minimal sekali adalah pendapat yang nomor 2 kan 2 tahun dari masa menyusui itu. Dan pendapat yang lebih kuat jumhur adalah 6 tahun. Masa di mana anak boleh disuruh pilih ikut ibu atau ikut ayahnya. Apa sebaiknya sikap dan usaha kita jika ada bagian keluarga atau saudara kita yang terkena gai? Apa yang cara-cara terbaik? Nasihatin, sampaikan. Dan yang terbaik adalah menyampaikan wahyu, berikan hadiah buku, penulisan, itu kan, tulisan-tulisan, cuplikan ceramah, diperdengarkan, itu yang dilakukan. Allahu a'lam. Selebihnya kita doakan, gitu kan. Dan kita harus menghindar, jangan interaksi sama mereka. Tidak boleh interaksi teman-teman sekalian. Hindari. Apalagi menjadi sahabat, menjadi teman, ini semua nggak boleh. Bagaimana pelaksanaan taubat nasuha yang sesuai dengan ajaran baginda Rasulullah SAW? Imam Nawawi menyebutkan 3 syarat dan yang keempat ditambahkan oleh sebagian ulama. Meninggalkan dosa itu seketika pada saat itu. Lagi zina, lagi lesbian, lagi homoseksual, lagi riba, lagi dusta, lagi apa saja, tinggalin. Yang kedua sesali, yang ketiga berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya. Dan yang keempat adalah dilengkapkan dengan menyibukkan sisa umur dengan amal soleh. Adakah larangan melihat kemaluan lawan jenis jika sedang bergaul antara suami istri? Tidak ada. Tidak ada masalah, tidak ada larangan sama sekali dan boleh. Ya. Bukan itu semua hal yang mubah. Yang dilarang saja yang Anda jauhi. Yang dilarang adalah seseorang meletakkan kemaluan di kemaluan istrinya pada saat lagi haid dan nifas dan meletakkan kemaluan di dubur dalam keadaan apapun. Itu tidak dibolehkan. Dan kita tahu sumber penyakit AIDS, penyakit-penyakit
Ya kemaluan itu kebanyakan karena dubur kan itu. Makanya diharamkan. Kata Nabi SAW, Allah melaknat ya siapapun yang mendatangi dukun dan siapapun yang menggauli istrinya di haid dan nifas atau menggauli di duburnya. Selain daripada yang dibolehkan. Sampai pernah saya jelaskan dalam masalah hubungan biologis dalam Islam boleh oral seks, tapi syaratnya tidak boleh ikrah. Ikrah itu tidak ada sesuatu yang memaksa dia sehingga dia membencinya, gitu kan? Maka itu semua dibolehkan, termasuk hal-hal yang dilarang kalau sendirian kayak onani misalnya, ya, itu dibolehkan kalau pasangan yang melakukannya. Itu hukum suami istri berbeda, terbuka semuanya. Lantas harus bagaimana Ustadz tentang banci yang mengamen dengan radio-radio dan pakaian minim yang selalu mengganggu saya makan nasi goreng? Harus diberi terhitung sedekah atau tidak harus dibeli? Jangan dikasih. Jangan dikasih, jangan diajak ngobrol, jangan dilihat. Udah. Mau dia ngomong apapun jangan dihiraukan. Kasih bantu enggak? Saya enggak mau bantu. Enggak tahu. Mau apain dia kalau kita enggak mau? Enggak bisa dibantu orang begini, haram. Enggak boleh. Ya. Bagaimana jika bancinya tobat Pak Ustaz? Apakah sudah boleh dijadikan teman? Ya. Apa ciri-ciri banci yang tobat? Ini malam ini Allahu a'lam. Ada apa ini? Ya? Baik, kalau dia sudah taubat, insya Allah taubat menghapus yang lalu-lalu. Semua yang sudah jadi banci atau mungkin yang baru mendekati jadi banci kan, semua atau yang pernah melakukan homoseksual karena coba-coba dan segalanya, itu semua kalau sudah taubat, hadis Nabi SAW berlaku padanya. At-taubat tajubbu ma qablaha. Makanya tadi saya bilang langkah pertama yang harus dilakukan adalah dia bertaubat kepada Allah SWT. Taubat, menikah, gitu kan, meninggalkan semua fasilitas yang mengundang dia untuk melakukan itu, dari teman, dari tontonan, dari bacaan, semua harus dijauhi. Fasilitas-fasilitas semuanya. Kalau dia sudah tinggalkan, nggak masalah. Ya, menjadi teman kita nggak masalah, gitu kan. Ciri-ciri orang tobat tentu dia meninggalkan dosanya. Ya, dia meninggalkan dosanya. Dia berusaha meninggalkan segala yang berhubungan dengan itu, termasuk cara jalan, dialek pembicaraan dan semua harus diubah sama dia, gitu kan. Harus diubah semuanya. Ya. Kalau habis melahirkan tapi belum 40 hari, boleh nggak potong kuku dan sisir rambut? Apa benar kuku dan rambutnya harus dikumpulkan? Boleh saja. Nggak ada larangan sama sekali. Ini khurafat saja ini. Boleh. Orang potong kuku kapan saja nggak ada masalah. Lagi haid, lagi masa nifas, semua boleh. Ya, merapikan rambut juga nggak masalah, gitu kan. Itu semua tidak ada sama sekali larangan. Gitu. Kalau masalah harus dikumpulkan sebenarnya cuma adabnya saja, adabnya. Maksudnya dikumpulkan untuk dibuang ya. Jadi tidak harus dilakukan hal-hal yang khusus. Jika kita mengetahui ada pelaku homoseksual, lesbian di sekitar kita, apa sikap kita? Karena dikumpul di kampus saya, ada orang yang saya ketahui homoseksual dan lesbian, bahkan satu angkatan saya, tetapi seperti tidak ada masalah. Saya bingung Ustaz. Jauhi, saya sudah bilang tadi, kata kuncinya jauhi, hindari, jangan interaksi sama mereka. Kalaupun misalnya sampai terjadi pertemuan, misalnya berpapasan atau apa tuh, dia ajak ngobrol, langsung to the point nasihatin. Kamu muslim kan? Oh ya muslim, baik. Itu dalam Islam tidak boleh perilaku kamu ini. Kamu begini, ini perilaku yang tidak normal, kamu harus tinggalkan. Masalah dia tersinggung, dia marah itu nggak masalah. Kita nasihatin. Setelah itu, kalau memang kamu tidak mau tinggalkan, ya tolong jangan interaksi dengan saya. Bahasakan baik-baik. Memang sudah begitu hukum syari'nya. Bagaimana cara taubat seorang pezina sudah saya jelaskan tadi, sama saja ya. Apabila seorang pezina sudah taubat, apakah di akhirat nanti masih dihisap dosa zinanya? Tidak ada hisap lagi kalau sudah taubat. Sudah selesai. Tapi di dunia ada konsekuensi pembersihan. Ada pembersihan. Jangan orang heran dulu pezina berat misalnya, terus sekarang taubat, lalu tiba-tiba kena penyakit kelamin, itu biasa itu, pembersihan. Malah bagus di dunia. Daripada dibakar di akhirat, lebih baik di dunia, gitu kan. Jadi itu tidak ada masalah. Tapi ada pembersihan, di akhirat sudah tidak ada hisap lagi. Anak hasil perbuatan zina dinasabkan ke ibunya, berarti saat nikah harus pakai wali hakim. Jawabannya iya. Pakai wali hakim, gitu kan. Di KUA sudah ada. Karena dia tidak dianggap tidak ada walinya. Halal atau haram bagi uang pasangan, apa ini? Uang pesangon ya. Halal atau haramkah uang pesangon atau gaji pensiunan
Tentu saja halal. Kalau pekerjaannya halal, halal. Dia sudah pensiun, perusahaannya kasih balas jasa, nggak masalah. Asal perusahaannya kerjanya halal dari awal, nggak ada masalah. Semuanya jadi halal. Gaji pegawai berasal dari pajak, halal atau haram Ustaz? Tentu saja kalau murni pajak, ini syubhat, minimal syubhat. Ya, maksimalnya pendapat ulama itu masuk dalam kategori haram, maka sebaiknya dihindari. Sebaiknya dihindari. Anda punya teman mantan gay dan terkena HIV. Naudzubillah. Sudah taubat. Ada akhwat yang mengajak menikah. Singkat kata teman anak ini karena tidak mau membuka aib, bilang sama akhwat tersebut HIV karena narkoba. Apakah bohong teman ini tidak apa-apa? Sekarang teman anak ini sudah menikah. Ustaz, apa gay itu takdir dari Allah SWT atau bagaimana? Tentu saja dia tidak usah bohong. Jadi gini teman-teman, kalau antum sudah taubat, di dalam Islam hukumnya antum wajib tasattur. Tasattur itu menutupi aib. Antum tidak punya kewajiban, bahkan tidak boleh kata jumhur ulama, kalau ditanya oleh pasangan kamu pernah berzina enggak? Terus kita ceritain, oh iya saya pernah berzina tapi saya sudah tobat. Itu enggak ada dalam Islam. Enggak usah sebutin. Sama tadi orang homoseksual, lesbian kan enggak usah disebutin. Dan tidak usah dia dusta, dia mengatakan oh ini HIV-nya justru kena narkotika, enggak usah. Enggak perlu. Ya saya kena penyakit ini, mudah-mudahan Allah sembuhin, doain saya. Cuma begitu saja. Apa sebabnya kamu pernah ini? Ya sudahlah, saya tidak bisa bicara masalah itu, doain supaya Allah sembuhin. Bas, gitu saja, gitu kan? Jadi seperti itu saja. Kalau masalah apakah itu takdir Allah, tentu saja Allah tidak pernah menakdirkan sesuatu yang buruk ya. Maksudnya gini, Allah Subhanahu wa taala memasukkan menentukan keputusan di dunia ini, misal ini baik ya. Misal bakti dengan orang tua, kemudian bantu orang susah, gitu kan? Kemudian senyum dengan orang, jenguk orang sakit, ini semua kebaikan. Allah catatkan di situ pahala-pahala. Lalu Allah sebutkan juga ada pelanggaran-pelanggaran. Lawannya itu durhaka dengan orang tua, gitu kan? Mengambil haknya orang lain, mencaci maki orang dan seterusnya. Lawan daripada kebaikan. Lalu Allah hubungkan ancaman-ancaman. Berbicara masalah takdir teman-teman sekalian, pilihan orang kemana nih? Misal dia pilih amal soleh, ini kan takdir ikhtiar dia. Antum duduk di sini ikhtiar antum kan, antum juga bisa bubar, lalu kemudian pergi ke diskotik misalnya, itu hak antum. Tapi pilihan kita ini adalah ikhtiar kita, berarti kita memilih yang baik kan. Kalau ada orang memilih yang buruk berarti pilihan dia. Nah, pilihan dia ini sesuai dengan ikhtiar dia masuk dalam globalnya takdirnya Allah. Faham maksudnya? Jadi kalau ada orang bilang saya berzina, apakah itu takdirnya Allah? Jawabannya iya. Saya menikah, apakah takdir Allah? Jawabannya iya. Tapi saya pernah jelaskan takdir ada dua macam. Ada yang mutlak, ada yang ikhtiar. Yang mutlak tidak ada campur tangan antum di situ. Lahir dari rahim ibu siapa, warna kulit kita, paras wajah, jenis kelamin, termasuk dalamnya adalah meninggal dunia. Kita nggak pernah tahu kan? Ini nggak ada campur tangan kita. Fenomena alam, pergantian siang malam, matahari terbit, nggak bisa kita balik. Gitu kan? Semua itu adalah sudah ditentukan oleh Allah SWT. Ada takdir ikhtiar, sesuatu yang telah Allah tentukan dengan keluasan ilmunya Allah Azza wa Jal. Ya, sebelum makhluk diciptakan Allah sudah tahu apa yang akan bergulir semuanya. Ini kita semuanya teman-teman sekalian dan seluruh manusia, semua makhluk. Dari serangga yang kecil, semut sampai gajah yang besar, semua bintang-bintang, semua malaikat, semua jin, semuanya ini sebelum Allah ciptakan Allah sudah tahu. Kalau diciptakan akan bagaimana jalurnya nanti. Ini sekarang saya datang ke sini ngisi taklim, Allah sudah tahu Khalid ini pada waktu itu dia mau datang ngisi taklim. Antum semua di sini juga Allah sudah tahu sebelum antum lahir si fulan semua ini akan hadir di taklim dan akan pilih blok M Square, gitu kan. Seperti itulah. Maka dicatatkan sebagai takdirnya sesuai dengan keluasan ilmu Allah Azza wa Jal. Apa yang akan terjadi nanti, itu namanya takdir ikhtiar. Jadi pada saat orang memilih nikah atau memilih zina, pilihan dia sendiri, gitu kan? Maka Allah sudah tahu dia akan pilih perbuatan itu pada saat itu, dicatatkan sebagai takdirnya. Kalau ini adalah takdir ikhtiar, ini Allah nggak maksa, tapi Allah catat di Lauhil Mahfud sesuai dengan keluasan ilmu Allah, dia akan pilih perbuatan itu nanti, gitu. Bisa ditangkap? Alhamdulillah. Yang penting sudah ada yang geleng-geleng. Apa resiko jika tidak berlaku penisbatan anak ke orang tua di dunia dan di akhirat? Ini ada di bahasan dosa besar ya. Dosa besar yang sudah kita bahas sebenarnya pada pertemuan-pertemuan yang lalu, tapi memang di akhir buku ini. Jadi kan bukunya saya reviewkan kembali ya. Jadi kalau yang ikut pernah, Nabi SAW sangat melarang tuh. Tidak boleh ada penisbatan nama kepada selain ayah. Walaupun ayah kita orang kafir,
nggak boleh. Kecuali anak zina, baru nggak ada penisbatan diri kepada pemilik sperma. Tapi kalau anak ya yang jelas pernikahan sah ayah dan ibunya, sejahat apapun ayah, nisbatnya kepada ayahnya. Bahkan kata Nabi SAW, ya, Allah murka atau Allah melaknat orang yang menisbatkan diri kepada selain ayahnya. Nggak boleh, harus dia nisbatkan diri kepada ayahnya. Bagaimana dengan anak hasil zina, tetapi setelah wanita yang dizinai hamil, lelaki tersebut menikahi wanita tersebut, apakah anak tersebut walinya adalah ayahnya? Ini sebenarnya jumhur ulama mengatakan tidak, tetap wali hakim. Jumhur ulama wali hakim. Ada pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah ingin meredam masalah yang sedang dihadapi oleh umat, di tengah-tengah umat yang berkecamuk pada saat itu ya, dan memang sekarang kita membutuhkan itu. Tetapi ini kata ulama tidak dijadikan sebagai fatwa umum. Yaitu kalau laki-laki yang menzinai si perempuan tadi, mereka berzina dan dia pemilik sperma, perempuan ini tidak pernah tertimpahkan sperma lain di rahimnya kecuali laki-laki itu. Betul-betul murni seperti itu. Lalu dua-duanya taubat dan dua-duanya menikah, Ibnu Taimiyah mengatakan boleh dinisbatkan kepada ayahnya. Boleh dinisbatkan. Ini pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau sendiri ya keluar dari jumhur ulama yang mengatakan tidak boleh ada penisbatan. Allahu a'lam. Lebih baik mana bekerja jauh meninggalkan keluarga dengan gaji lebih besar atau dekat keluarga gajinya pas atau cukup? Dekat dan cukup. Lebih baik, enggak usah jauh-jauh. Hidup dunia sebentar teman. Untuk apa pergi jauh-jauh? Dekat rumah enak. Kalau ada jalan kaki sebelah rumah bagus. Buka usaha di rumah malah lebih baik, gitu kan? Enak, capek tinggal ketemu istri, kan itu. Ngapain capek-capek, susah-susah, pergi keluar hanya lebih sedikit duitnya, untuk apa? Nggak dibawa mati kok duitnya. Saran saya tetap lebih baik dekat dengan keluarga, itu jauh lebih aman ya. Aman buat kita, aman buat keluarga, aman buat anak-anak, kan gitu. Bagaimana hukum jika wali tidak mau menikahkan dengan alasan yang tidak syar'i, yakni bukan dari golongan habaib? Kita harus tahu teman-teman sekalian ya, termasuk pertimbangan yang boleh dalam syariat adalah menikahkan dengan orang yang sepadan. Itu penting ya. Seperti misalnya gini, antum dari Jawa Timur, lalu orang tua antum mau antum nikah hanya dengan wanita dari Jawa Timur, bolehkah secara syar'i? Boleh. Kenapa? Oh karena makanannya lebih cocok, oh karena mungkin kebiasaannya lebih cocok, gitu kan, tradisinya, itu nggak masalah dalam Islam, nggak masalah, gitu kan. Saya temukan kalau saya waktu itu lahir di kota Makassar tentunya, saya temukan teman-teman dari Bugis Makassar, mereka sulit sekali untuk nikah keluar dari orang Sulawesi itu. Lebih memilih untuk nikah sama-sama. Dan ini tidak salah secara syar'i, tidak salah. Tetapi yang salah kalau dia memvonis tidak boleh nikah sama orang lain muslim, nah ini tidak boleh. Kalau vonis, kalau dia memilih, misal anak kita dilamar oleh yang satu, kita kebetulan dari Jawa Timur, orang Jawa Timur, yang satu orang dari Irian misalnya, atau orang dari Kalimantan Timur misalnya. Baik, saya melihat secara pribadi sebagai orang tua, dua-duanya agamanya bagus, kayaknya saya lebih baik pilih yang Jawa Timur buat anak saya ini, karena dia sepadan, itu boleh. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, wa ankihul akfa'a minkum, gitu kan. Jadi kalau pertimbangan orang tua anda ini adalah memang karena ada pertimbangan-pertimbangan tertentu di keluarga, itu wajar-wajar saja. Kalau saya tidak melihat ini hal yang salah. Kalau saya pribadi, karena ini saya berpegang pada pendapat ulama, hadis Nabi SAW yang dirincikan oleh mereka, wa ankihul akfa'a minkum, menikah dengan orang yang sepadan dengan kalian. Tapi tidak boleh mengharamkan ya, tidak boleh dia bilang vonis. Pokoknya kamu kalau tidak nikah sama-sama dari Jawa Timur, sama-sama dari habaib, sama-sama dari Arab, sama-sama dari mana bule misalnya, maka saya akan tolak kamu jadi anak. Nah ini nggak boleh. Ada dalam Islam ini. Gimana caranya? Tapi dia boleh memilih ya yang sepadan, itu boleh, nggak ada masalah. Apakah boleh menikah menggunakan wali hakim karena sebab ini? Mengingat pemuda yang melamar saya adalah akhlaknya dan agamanya baik. Tentu saja saya sarankan istikharah. Gitu kan? Istikharah 2 rakaat supaya Allah Subhanahu Wa Taala bisa ya memberikan petunjuk yang terbaik supaya kita tidak salah dalam melangkah. Karena juga melanggar orang tua takutnya nanti malah jadi masalah nih. Ya, malah jadi masalah. Maka terbuka pintu-pintu baru ya. Memang boleh kewalian ayah dicabut
ya, dialihkan kepada wali hakim kalau dia menolak tanpa udzur syar'i. Gitu. Misal ada orang soleh sudah melamar dan ada orang yang dari golongan kita sesuku misalnya, tapi dia tidak beriman, tetap dipilih karena sesuku saja. Nah ini boleh pakai wali hakim, gitu kan? Boleh pakai wali hakim, nggak ada masalah. Tapi kalau masih ada opsi, masih ada pilihan, maka nggak ada masalah. Jadi jangan gara-gara mau bangun rumah tangga lalu rusak hubungan sama orang tua. Ini nggak boleh teman-teman sekalian. Harus juga kita jaga ya. Karena biar bagaimana nanti akan ada penyesalan setelah menikah. Tidak ada orang yang menikah tanpa restu orang tuanya terus bahagia. Itu susah. Nanti akan jadi masalah buat dia, kekangan jiwa. Mungkin 1-2 bulan dia jalan pertama, tapi 6 bulan, 7 bulan, 1 tahun nanti akan berat buat dia. Karena orang semua ziarah orang tuanya, dia tidak, gitu kan. Lebaran pada ngumpul, dia nggak ngumpul. Ini bahaya sekali. Apalagi kalau orang tuanya awam, nggak ngerti agama, tidak mau memaafkan, ini bahaya nih. Untuk apa kita berumah tangga begitu? Dan ingat, laki-laki dan perempuan teman-teman sekalian, secara performance, secara pemandangan, secara penampilan mungkin berbeda. Tetapi laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Perbedaan ini hanya sama saja dengan macamnya buah-buahan, ada pisang, ada jeruk, ada apel, tapi sama saja. Sebenarnya sama saja gitu kan. Jadi jangan terlalu kaku vonis atau kita harus menekan diri kita harus seperti ini. Kalau enggak seperti ini saya tidak nikah. Ini bahaya nih. Saya tahu ada orang, subhanallah, semoga Allah kasih hidayah, enggak mau menikah gara-gara tidak seperti misalnya orang yang dia mau. Ini bahaya nih, menunda-nunda waktu gitu kan. Malah jangan, ini tidak boleh semestinya. Ini biasanya lahir idealismenya karena dia mungkin sudah dari kecil tonton film tertentu atau ada buku tertentu yang dia baca yang akhirnya harus kriterianya seperti ini baru bisa. Kalau enggak. Maka ini saya sarankan harus ditepis ya. Keluarkan diri kita dari bingkai kehidupan yang kita buat seperti itu. Istilah LGBT saat ini lagi hits, Ustaz. Laki ganteng, bini 3. Ini bukan kata saya ya. Jika saya nggak ketemu Ustaz rasanya kangen banget. Apakah saya terkena penyakit LGBT? Atau fanatik yang berlebihan? Enggak lah, masa begitu? Apa kurang jantan kamu dan saya gitu? Enggak lah, enggak usah pikiran begitu. Kalau kita rindu dengan seorang teman ya, karena ukhuwah Islamiyah, karena guru, karena murid itu pintar, nggak ada masalah. Sahabat merindukan satu sama yang lain, gitu kan? Nggak ada masalah. Pada saat para sahabat pulang dari perang jihad, itu begitu mereka masuk pintu gerbang Madinah, pada disambutin sama sahabat yang lain, lalu dipelukin satu persatu. Jadi kan dicium dahi-dahi mereka, itu nggak ada masalah. Insya Allah nggak. Tapi innamal a'malu binniyat. Niat antum seperti apa, gitu kan? Harus dijaga, dikontrol dia. Ya. Saya jika kajian selain Ustadz Khalid kurang masuk ilmunya, kadang ngantuk, kadang malas. Tapi kalau datang kajian Ustadz, mata saya mencorong, telinga cepat merekam memori dan ilmu cepat masuk. Apakah saya salah jika kadang memilih-milih tempat kajian? Tidak salah, teman-teman. Jadi nggak ada masalah itu. Makanya para murid-murid yang terkenal dari imam-imam 4, gitu kan? Begitu pula dengan para tabi'in yang belajar dari para sahabat, memang mereka fokus, tidak ada masalah, itu positif saja. Dan antum punya hak untuk memilih siapa yang antum tempat sumber belajar, itu tidak ada masalah. Tapi juga jangan fanatik buta. Saya manusia biasa, bisa salah. Kalau ada salah teman-teman sekalian, dan saya sampaikan dari sekarang, kalau ada di antara asatidzah, dai-dai, para ulama-ulama yang sudah sampai pada tingkat ulama yang memang punya dalil-dalil yang kuat, jangan antum terima pendapat anak kalau salah, gitu kan? Ambil pendapat mereka yang lebih baik dan sampaikan kepada saya. Mungkin saya bisa juga mengubah pendapat itu, mungkin belum sampai kepada saya, Allahu a'lam. Saya melihat diri saya sampai sekarang masih belajar teman-teman sekalian. Saya bukan saya memvonis diri saya seorang alim ulama atau tidak. Saya seorang dai yang menyampaikan berita apa yang saya ketahui. Kita sama-sama lagi belajar, gitu kan. Tapi boleh, tidak salah. Makanya Abu Yusuf rahimahullah, muridnya Abu Hanifah, memang fokus pada Abu Hanifah, enggak belajar dengan yang lain, dan itu tidak salah, gitu kan. Jadi banyak murid-murid imam-imam yang belajar, tapi ada seperti Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i, tapi dia belajar juga dari guru-guru yang lain. Ya, tapi dia menjadikan guru utamanya Imam Syafi'i rahimahumullah. Ini boleh saja, nggak ada masalah. Saya tidak habis pikir kenapa sih harus ada homoseksual? Kok bisa ya? Orang LGBT apa enaknya? Anggar dan hubungan sama jenis. Orang berakal juga nggak bakal mau melakukan hal tersebut.
Katanya setiap dosa sama-sama punya kenikmatan, tapi untuk homoseksual ini udah nggak enak berdosa pula. Wallahu a'lam. Apakah penyakit LGBT ini atau homoseksual ini memang takdir penyakit ciptakan Allah sebagai cobaan seperti halnya penyakit-penyakit lain, atau memang pada dasarnya ada penyimpangan dari manusia sendiri? Sudah saya katakan ya, ini penyimpangan, ini haram. Jadi Allah menciptakan semuanya dan Allah disebutkan ini kebaikan lakukan, ini keburukan tinggalkan, dan ini adalah salah satu keburukan yang harus kita tinggalkan. Lalu jika sudah menikah katanya harus ada keterbukaan dan kejujuran. Lalu apakah seorang suami istri boleh saling menceritakan masa lalu hubungan dengan mantannya dulu? Bagaimana jika salah seorang dari suami istri itu memancing pertanyaan yang menjurus ke masa lalu? Bolehkah berbohong atau lebih baik diam? Jangan dijawab, saya sudah bilang tadi jawabannya kan. Jangan dijawab dan tidak perlu. Antum yang hadir sini, teman-teman yang sudah hadir di taklim harus tahu. Jangan pernah nanya pasangan, kamu dulu pernah pacaran enggak? Kamu pernah dicium enggak? Kamu pernah disentuh enggak? Enggak usah, untuk apa nyakitin hati antum? Ini loh sekarang istri saya depan mata saya, alhamdulillah nikmatin. Udah, ini loh suami saya sekarang saya nikmatin, selesai. Enggak usah tanya yang masa lalu, ke depan. Bagaimana caranya masuk surga? Gitu kan? Itu aja. Bolehkah kita bertanya dengan tidak berniat menuduh ke calon pasangan hidup kita tentang masa lalunya? Sama ini, nggak usah nanya. Misalnya kita ingin tahu pasangan itu masih perawan atau tidak mungkin ya. Apakah kamu pernah berzina? Lalu apakah pihak yang ditanya boleh menjawab jujur atau bohong untuk menuruti jika memang ada aib? Jadi teman-teman sekalian tidak usah ditanya. Saran saya nggak usah nanya. Dan memang sebelum antum mencari jodoh, antum berdoa dulu. Saya sudah pernah bilang, sebelum ikhtiar, doa dulu. Sebelum ke dokter, doa dulu. Supaya Allah jadikan dokter dan obatnya penyebab sembuh. Itu yang harus kita lakukan. Jangan dokter dulu baru berdoa sama Allah, ini salah. Jadi sebelum menikah memang minta sama Allah petunjuk, ya Allah, kalau engkau kirim kepada aku pilihan untuk menikah, orang-orang yang perawan misalnya, memang mau, mukminah, gitu kan? Orang yang seperti ini kita minta kriterianya sama Allah SWT, itu bukan mustahil. Jadi pada saat pun ada gambaran datang, kita udah tahu, oh ini memang mungkin yang terbaik. Dan teman-teman tidak usah terlalu terpengaruh dengan masalah ini perawan atau tidak perawan, gitu kan? Memang kenapa? Gitu. Itu kan selaput, selesai. Gitu. Apa masalahnya gitu? Artinya gini teman-teman sekalian, kalau antum memang sudah mau nikah, taunya dia masih perawan, ya sudahlah, alhamdulillah menikah. Ternyata setelah menikah tidak seperti itu. Kita lihat sekarang. Jadi jangan buru-buru ngambil keputusan. Orang ini keadaannya sekarang seperti apa? Oh dia sudah akhwat, dia sudah salihah, dia sudah baik, ya sudah. Semoga Allah maafkan kamu, gitu kan? Dan kita jalani rumah tangga ini dengan baik-baik. Tolong jangan ada masalah. Udah selesai. Tidak usah jadi beban, ceraikan, gitu kan? Tidak perlu. Kecuali kalau memang dasarnya orang itu buruk, gitu kan? Orang itu buruk, maka itu lain, gitu kan? Mencurigakan, membuat hati tidak tenang itu lain. Gitu kan? Ada kasus di Saudi. Begitu dia masuk malam pertama dengan istrinya, kisah nyata, ya. Baru dia masuk, ya, mungkin sehitungan 10 menit, 15 menit dia keluar dari kamarnya, lalu dia mengatakan pada orang tuanya, saya sudah ceraikan istri saya ini. Tanya sama orang tuanya, kenapa kok bisa begitu? Baru nikah, baru buang biaya banyak. Dia bilang, ini istri saya bukan cuma curiga sama dia, sudah yakin. Begitu saya baru mau sentuh dia, langsung dia tanya, kamu mau berhubungan biologis gaya Prancis kah, gaya Itali kah, gaya ini kah? Sudah paham semua nih, gitu kan? Dan menakutkan sekali cara ngomongnya, mengatakan kalau langsung tanpa sebab udah mengatakan pernah berteman sama, berpacaran sama orang dari ini, orang dari situ, orang dari sini. Wah ini sudah kacau semua nih. Dia merasa tidak tenang dengan itu hak dia, boleh saja, gitu kan. Tapi saya sudah berikan tadi solusi yang terbaik. Makanya sebelumnya minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana pendapat tentang imunisasi atau vaksin? Saya tetap katakan kembali kepada hukum dasarnya. Cari tahu teman-teman, tanya, jangan tanya ke saya hukumnya, tanya kepada teman-teman medis, ini kira-kira seperti apa sih? Gitu. Tanya kepada mereka, seperti apa? Kalau memang ada bahan-bahan mencurigakan saja, syubhat tinggalkan. Allahu a'lam. Kalau saya pribadi, anak-anak saya awalnya memang yang saya tidak tahu dulunya, saya belum pernah baca-bacaan tentang masalah adanya hal yang mencurigakan, maka saya masih vaksin. Tapi alhamdulillah anak saya 2 terakhir tidak pernah saya vaksin dan alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga Allah jaga, masya Allah, tidak ada masalah gitu. Saya pernah baca dapat informasinya kalau tidak salah di majalah Bekam ya. Antum bisa cari edisi majalah Bekam, ditulis oleh teman-teman kita di dai-dai di Jakarta. Itu ada judul khusus membicarakan masalah vaksin dan pendapat para ulama, penelitian para dokter-dokter muslim yang memang merasa itu perlu disampaikan kepada umat. Semenjak itu saya tinggalkan, saya pribadi.
Saya pernah melihat orang meninggalkan majelis ilmu dengan mengangkat tangannya. Apakah itu adab? Iya, itu adabnya. Bagus sekali itu. Ya. Pamit sama orang itu untuk keluar. Dan ini sering dilakukan di majelis-majelis ulama, baik dari kalangan tabi'in, salaful ummah, dan juga sampai sekarang ini. Bagaimana cara menasihati teman yang homo dan lesbi, sementara kita diharuskan menjauhinya? Saya bilang tadi, kalau memang ada teman, pertemanan selama ini, boleh ditelepon, dibahasakan. Saya ikut pengajian tadi, saya dengar bahwasanya itu yang kamu lakukan haram, tidak boleh. Dan itu penyebab kaum Lut dihancurkan. Maafkan ya, saya mau bicara, saya menyampaikan hukum syar'i. Dan saya mengajak kamu untuk taubat, gitu kan. Dan itu berbahaya, kalau kamu meninggal hukumannya berat. Di dunia pun kamu bisa rasakan berkah hidup kamu akan diangkat. Ya sudah, ini urusan saya. Oke, kalau begitu mulai sekarang kita tidak ada hubungan lagi. Saya tidak bisa interaksi karena memang dilarang dalam agama. Kamu sombong, kamu ini, ya sudah, terserah. Ya terima kasih, assalamualaikum, tutup telepon. Memang begitu. Tapi bukan berarti kita sengaja mencari homo dan lesbi lalu kemudian kita nasihatin, nggak perlu. Nggak perlu. Apakah batasan di mana sudah seharusnya kita menjauhi orang yang homo? Misalkan harus satu tim dalam satu proyek. Ya, harus menghindar teman-teman sekalian. Pokoknya usahakan menghindar, tidak boleh tidak menghindar. Tidak boleh. Interaksi sama mereka tidak boleh, hukumnya tidak dibenarkan dalam agama Islam. Baik, ini ada dua pertanyaan tapi tidak sesuai dengan materi kita, maka mungkin saya tidak baca lagi teman-teman karena sudah jam 9 insyaAllah. Maka mungkin kita tutup sampai di sini dan sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga majelis kita ini diberkahi oleh Allah, semua yang pernah berbuat dosa dan juga yang hadir di sini secara khusus dan juga seluruh muslimin di luar sana termasuk kedua orang tua kita, seluruh kerabat kita yang masih hidup dan juga sudah meninggal diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diganti dengan kemahamurahannya menjadi pahala. Semoga yang belum dapat hidayah dimudahkan dapat hidayah, yang sudah dapat hidayah dimudahkan mengamalkan, semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, yang sedang menghadapi masalah diangkat, yang sedang terlilit utang dilunasi utangnya. Dan tentu kita berdoa kepada Allah SWT dengan kemahamurahannya yang saya yakin sedang melihat kita sekarang dan dia maha mendengar, maha melihat untuk menjadikan negara kita ini bersih dari semua penyakit-penyakit yang diharamkan oleh Allah SWT, dari zina, dari homoseksual, dari lesbian, dan juga memberikan hidayah kepada para pemimpin-pemimpin negara kita ini agar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, memuliakan negara ini dengan agama Islam dan juga seluruh negara muslimin dimanapun mereka berada. Dan kita berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada yang sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, kokohkan telapak kaki mereka, terima para syuhada mereka, Allah muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah SWT menyatukan kita semua bersama mereka di surga Firdausnya tanpa hisab. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Kemudian sebelum bubar teman-teman sekalian, ada buku yang pernah ditanyakan oleh beberapa orang ikhwah yang saya cetak ulang dan ini sudah ada, yang tentang masalah surga dan neraka, Rasulullah SAW dan surga dan neraka, dan ini kemarin kita cetak ulang sekitar 1000 eksemplar dan sekarang sudah keluar lebih setengahnya sudah terbagi. Jadi kalau ada yang minat nanti insya Allah bisa temuin saya setelah taklim seperti biasa. Mungkin begitu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.